Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Hari SG. Untuk kali ini kita akan membuat charger aki menggunakan dioda bridge. Oke teman-teman, dan nanti juga kita tambahkan kiprok. Buat yang minat menambahkan kiprok silahkan. Oke, nanti saya kasih tutorialnya. Oke, kita langsung saja merakitnya teman-teman ya. Di sini ada trafo 5 ampere CT. Kemudian di sini ada 12 volt, ada 18, 25 dan 32. Untuk pengecasan aki 12 volt, kalau kita menggunakan yang 12 volt ini hasil akan kurang maksimal. Jadi kita harus menggunakan yang ada di atas 12 volt. Berhubung adanya di sini 18, kita pakai yang 18. Kalau ada yang 15 sebenarnya lebih bagus. Berhubung ini adanya 18, ya kita gunakan yang 18 volt. Oke, kemudian di sini ada dioda bridge. Ini kelihatan teman-teman ya. Di sini yang tengah ini adalah AC, kemudian menghasilkan positif dan negatif. Oke, kita pasang di 18 volt. Seperti ini pemasangannya. Selanjutnya kita pasang dulu untuk elko teman-teman ya. Ini saya gunakan yang 3300 mikrofarad. Kemudian di sini saya hubungkan antara kutub negatif dan negatif. Jadi saya gabung ini negatifnya. Oke. Dan negatifnya saya pasang di CT. Oke, kemudian untuk bagian positif ini juga saya digabungkan teman-teman ya, untuk positifnya seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan kabel warna hitam sebagai tanda negatif. Kita solder dengan CT juga. Wow, Fish Air 2 tak memang keren. Kemudian satunya dapat di dioda bridge yang negatif seperti ini. Selanjutnya tambahkan kabel warna merah sebagai tanda positif. Kita hubungkan dengan dioda bridge yang positif. Kemudian dihubungkan dengan elko yang positif seperti ini. Saya dekatkan lagi kameranya biar jelas. Seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya saya tambahkan lampu indikator sebagai tanda bahwa charger sudah bekerja. Di sini lampu indikator dari positif dioda bridge ditambahkan resistor 1 kilo ohm. Kemudian dapat di positif lampu LED 3 volt, kemudian negatif lampu LED dapat di negatif dioda bridge. Oke, seperti ini. Selanjutnya tambahkan colokan buaya dengan kabel warna merah dan hitam sebagai tanda positif dan negatifnya. Kemudian untuk bagian positif dihubungkan dengan kaki dioda bridge yang positif, dan untuk kaki negatifnya dapat di negatif dioda bridge. Oke, ini sudah selesai untuk perakitan yang model charger biasa.
tidak otomatis ya, seperti ini. Dan sekarang kita coba, dan nanti kita pasang kiprok setelah hasil dari pengujian yang ini. Oke, lanjut pengetesan teman-teman ya. Di sini saya ada aki, kemudian di sini ada voltmeter, selanjutnya kita pasang. Untuk negatifnya dapat di negatif voltmeter, positifnya dapat di aki sini. Oh maaf, salah. Seperti ini baru volt dari aki ya, ini tegangan dari aki, jadi ini belum saya nyalakan. Ini colokan dari charger belum dicolokkan. Sekarang kita hidupkan dulu chargernya tanpa dicolokkan ke aki. Kita coba ini ya, kita colokkan 1 2 3 cus ya. Lampu indikator menyala teman-teman ya, perhatikan indikator menyala. Kemudian ini kita coba gunakan di aki, perhatikan voltmeter cus ya. Aduh, ini kurang connect. Aduh, cus ya, angka terbaca 13,8, ampernya 350 miliampere. Perhatikan voltmeter. Jadi alat ini bekerja. Coba kalau kita lepas ya, turun lagi di 10,6. Coba kita pasang lagi ya, naik, ampernya juga naik. Oke, jadi alat ini sudah bisa digunakan dengan baik, meskipun ini belum otomatis, belum standar. Untuk hasil yang lebih bagusnya adalah kita tambahkan dengan kiprok teman-teman ya. Ini kita taruh sini dulu untuk voltmeter, untuk pengujian nanti setelah menggunakan kiprok. Jadi sekarang kita tambahkan kiprok supaya hasilnya lebih bagus. Karena untuk standar sepeda motor atau aki ya, itu biasanya dalam pengisian di mobil, di motor itu menggunakan yang namanya kiprok. Jadi kalau charger ini kita tambahkan kiprok, otomatis hasilnya akan lebih baik, dan andaikan kita tinggal kemana-mana itu aman. Kalau menggunakan yang model ini harus kita batasi ya, sekitar 2 atau 3 jam kita cabut. Soalnya kalau tidak kita batasi maka akinya akan cepat rusak karena penguapannya akan terlalu tinggi. Oke teman-teman, untuk masalah kiprok saya jelaskan dulu. Untuk skemanya seperti ini. Skemanya seperti ini ya. Jadi ini pakai milik Yamaha. Ini ada 4 kaki atau 4 pin. Oke, kita lakukan pengujian. Kita lakukan pengujian. Kuncinya ada berada di prop merah. Prop merah ini merupakan kunci. Jadi yang kita tempelkan adalah prop merah. Jadi ketika kita tempelkan prop merah seperti ini akan terhubung kemana gitu kan ya. Ini tidak terhubung kemana-mana ya, ini enggak terhubung. Kemudian kita coba yang bawahnya, dikasih prop merah. Aduh, meleset. Ya, ini terhubung. Nah, prop merah ini untuk mencari jalur aki teman-teman ya. Ketika kita pasang prop merah dan dia akan terkoneksi seperti ini terkoneksi. Perhatikan jarum avometer ini terkoneksi. Ke sini tidak, ke sini tidak. Artinya ini adalah jalur aki seperti itu. Kita tes lagi ya.
Oke, prop merah kita pasang. Nah, itu terkoneksi, jarum terhubung. Nah, itu artinya ini adalah jalur ke aki. Nah, ketika jalur ke aki sudah ketemu, maka di silangannya adalah negatif seperti ini. Jadi ini udah ketemu tadi ya. Ini dikasih prop merah, terkoneksi dengan yang di atasnya. Artinya ini adalah dari spool. Seperti itu. Prop merah ya. Ini jangan lupa. Ini adalah ke aki. Seperti ini. Dikasih prop merah terhubung dengan atasnya atau dimanapun, artinya ini adalah jalur ke aki, asalkan menggunakan prop merah. Nah, kalau sudah ketemu jalur ke aki ini, jalur aki sudah ketemu, artinya yang terhubung dengan jalur aki ini adalah ke spool atau dari spool. Kemudian untuk mencari negatifnya bagaimana? Ini tinggal disilang saja ke sini. Ini pasti jalur negatif. Oke. Kalau jalur merah maksudnya ke aki udah ketemu, negatif udah ketemu, ke spool udah ketemu, ini pasti jalur lampu. Seperti itu. Jadi untuk jalur lampu tidak kita gunakan, yang kita gunakan hanya jalur aki dari spool dan negatif. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung pasang. Jangan lupa ini di screenshot. Kuncinya di prop merah. Oke. Langsung saja kita pasang untuk ininya, kiproknya. Coba nanti hasilnya bagaimana. Ini kita lepas dulu. Ya. Kita tambahkan dengan kiprok teman-teman ya. Untuk jalur dari spool ini kita hubungkan dengan yang dari ini teman-teman ya. Ini dari spool adalah dari positif dioda bridge. Jadi dari positif ini turun pakai kabel kecil ini ke sini. Oke. Kemudian ke spool. Nah, kemudian untuk jalur negatifnya kita hubungkan dengan yang negatif. Nah, negatifnya di sini, di kaki dioda bridge sebelah kiri, paling kiri ini adalah negatifnya. Seperti ini. Ini juga terhubung ke CT teman-teman ya. Kemudian selanjutnya jalur ke aki. Jalur ke aki adalah ini tadi. Kita solder juga untuk jalur ke aki. Oke, sudah terpasang untuk colokan buaya. Selanjutnya untuk jalur ke aki yang negatif itu bisa dipasang pada kiproknya, juga bisa dipasang di sini. Di sini juga bisa. Saya pasang di sini aja karena ini cuma tutorial ya. Karena kalau di kiprok harus benar-benar teliti pemasangannya supaya tidak konslet. Kemudian kalau sudah beres semuanya teman-teman, jangan lupa ini dikasih lem tembak sampai penuh ya, lem bakar ya, supaya tidak ngesot. Sekarang kita tes ya. Kita coba gunakan ini voltmeter ya. Negatif taruh di negatif seperti ini. Kemudian positifnya dapat di positif seperti ini. Kita tes berapa hasilnya. Ini hati-hati jangan sampai ngesot ya.
Oke, ini dipastikan aman. Kita tes, coba kita colok. Dari kiprok itu berapa keluarannya? Kita tes. 1 2 3. Cus. Oke, perhatikan. Inilah kehebatannya kiprok, teman-teman ya. Jadi keluaran dari kiprok ini adalah 15 volt. 14,9, 15 seperti itu ya. Oke. Inilah yang bikin aki itu jadi aman. Oke, kemudian kita cabut dulu ya. Kita cabut dulu biar aman ini, biar nggak konslet. Kalau yang sebelum keluar dari kiprok berapa kita tes. Kita tes juga teman-teman ya. Ini sebelum keluar dari kiprok, ini adalah yang model yang lama tadi ya, yang belum pakai kiprok. Ini di sini jalurnya. Oke. Oke, kita tes kalau yang belum melalui kiprok. Kita colok ya. 1 2 3 cus. Berapa? Ini 16,917 ya. Ini 17 kalau cuma melalui dioda bridge. Jadi lebih amannya pakai kiprok. Oke teman-teman, 17 ya. Saya cabut. Jadi kalau nggak pakai kiprok, nah ini tadi kan ambilnya 18 ya. Setelah melalui dioda bridge, dioda segala macam ini keluarnya 17. Tapi setelah melalui kiprok, hasil keluarnya adalah 14,9 atau sekitar 15 volt. Oke teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sekian dari saya Hari SG. Saya ucapkan terima kasih.